Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Chow Sing Sing, kurator dari podcast Horror Night Story. Halo, apa kabar semuanya? Semoga kalian semua sehat ya. Dan malam hari ini saya akan melanjutkan kisah yang tadi siang saya upload. Sebenarnya bisa sih saya jadikan satu ya, ternyata pendek gitu ya. Tapi nggak apa-apa lah. Mungkin 10 menitan cukup untuk membuat kalian tidur. Oke, daripada kita berlama-lama, mari kita simak ceritanya. Cerita yang dialami oleh dua orang satpam. Sebut saja Pak Bambang dan Pak Kelik. Setan yang merah itu ya mas? Ya, pernah lihat kalau saya mas. Malah berdua. Jelas Pak Bambang sembari menunjuk Pak Kelik yang sedang merokok di bawah tiang parkiran motor. Seperti jaga malam biasanya, diharuskan mereka berkeliling untuk mengecek akses pintu yang mungkin belum dikunci. Jam 8 malam, Pak Bambang dan Pak Kelik berkeliling ke sebuah gedung berbentuk U untuk mengunci teralis gedung. Mereka berpisah di gedung yang berbeda dalih mempercepat pekerjaan mereka. Bukan pekerjaan mereka yang dipercepat, namun langkah mereka yang dipercepat. Tatkala Pak Kelik berteriak dari gedung seberang, "Bang, lari bang!" Pak Bambang terkejut, namun tidak langsung merespon dengan apa yang diminta oleh Pak Kelik. Pak Bambang mencoba melihat Pak Kelik dari kejauhan. Terlihat di seberang, Pak Kelik berlari menyusuri tangga. Terlihat dari senter yang terombang-ambing tak karuan. Melihat hal itu, Pak Bambang mempercepat langkah menuju lantai dasar bertujuan untuk menghampiri Pak Kelik. Baru sampai di sebuah taman yang memisahkan gedung ini, Pak Bambang melihat dengan jelas Pak Kelik yang sedang dikejar oleh sesosok berwarna merah yang terbang di belakangnya. "Bukannya nggak mau nolong mas, saya juga bisa apa? Ya, akhirnya saya ikut lari." Jelas Pak Bambang menceritakan kejadian malam itu dengan tertawa girang. Pak Bambang yang juga takut melihat kejadian itu ikut berlari ke pos jaga. Sesampainya di pos jaga dengan nafas yang terengah-engah, mereka berdua masih melihat kuntilanak merah itu terbang dari satu pohon ke pohon yang lain hingga memutari sebuah gedung serbaguna. Sang komandan yang kebetulan masih di pos itu melihat dengan jelas sosok kuntilanak merah itu yang seolah-olah sedang mengajak bermain. Sejak saat itu, Pak Bambang dan Pak Kelik meminta kepada sang komandan untuk menempatkan mereka berdua ke kampus kedua yang sebenarnya lebih seram. Apa yang sebenarnya dilakukan Pak Kelik hingga sang kuntilanak merah mengejarnya? Pertanyaan ini tidak mau dijawab oleh Pak Kelik ketika kami menanyakan kejadian itu. Nah, dari 6 cerita horor dari beberapa kesaksian ini, ada salah satu kejadian unik yang dialami oleh satu grup security. Namun bukan dari ranah kampus. Kali ini cerita salah satu perumahan yang ada di sekitar Jalan Wonosari. Sebelum menjadi perumahan megah, dulunya tanah perumahan ini dianggap wingit dan angker karena banyak pohon besar. Dan zaman dulunya sering dibuat untuk membuang bayi, tepat di sebuah kali yang sekarang kali itu berbatasan dengan beberapa rumah. Hujan yang seringkali membasahi Jogja beberapa waktu ke belakang membuat para security khawatir
Karena dari awal mereka bekerja ketika hujan turun, seringkali mereka diganggu oleh sosok makhluk astral yang ada di perumahan itu. 2 minggu yang lalu, seorang satpam, sebut saja Ragil, yang sedang berjaga malam, tiba-tiba mengetuk rumah salah seorang warga untuk menemaninya berjaga. Sempat ditanya kenapa, namun Ragil tidak menjelaskan. Dia hanya meminta ada warga yang ikut berjaga dan bersama-sama melihat CCTV yang tepat berada di batas kali yang dulunya untuk pembuangan bayi. Grup WhatsApp perumahan seketika ramai dengan pesan agar ada warga yang ikut menuju pos satpam. Total ada 8 orang warga yang berbondong-bondong menuju pos satpam. Terlihat Ragil yang memilih menjauh dari pos karena tidak mau melihat CCTV yang masih menyorot tempat itu. Warga bingung, sebenarnya apa yang terjadi? Di situ Ragil meminta untuk melihat rekaman dengan bersama-sama. Dengan tangan gemetar, bahkan Ragil sempat memalingkan muka ketika rekaman itu diputar ulang. Astagfirullah, bajingan nek iki. Kudu diberseni perumahan iki. Dari rekaman CCTV terlihat ada sosok wanita tanpa busana dengan dada yang panjang menjulur ke bawah dari atas hingga mata kaki. Berambut putih berdiri di sebuah batas perumahan yang terbuat dari susunan batu bata. Sosok ini terlihat beberapa menit bahkan sempat menari-nari dengan gerakan tarian Jawa. Dari CCTV itu juga terlihat sosok Ragil yang ternyata menghampiri sosok wanita itu. Namun, sebelum benar-benar mendekat, Ragil sudah berbalik badan karena ketakutan. Di situ Ragil menjelaskan, sudah 3 hari dia melihat sosok wanita ini. Namun awalnya dia mengira wanita itu adalah ODGJ dari kampung sebelah, karena memang ada sebuah pintu yang menyambungkan ke kampung lain, walaupun terhalang oleh kali dan kebun bambu. Malam itu dia memilih untuk menghampiri karena dia melihat dari CCTV sosok wanita ini tidak memakai busana. Dia merasa hal itu bisa meresahkan dan mengganggu warga. Namun, ketika dia mendekat, wanita itu penuh dengan darah dan wajah yang bertaring. Karena itulah dia berlari ketakutan dan memilih mengetuk salah satu pintu rumah seorang warga dan meminta tolong. Sekarang Ragil sudah tidak bekerja lagi sebagai satpam di perumahan itu. Dia lebih memilih pekerjaan lain. Nah, itulah beberapa kesaksian para security kampus yang kami temui. Masih banyak lagi cerita-cerita di luar akal sehat yang mereka temui ketika bekerja. Namun, tidak semua diperbolehkan untuk disebarluaskan. Terima kasih kawan-kawan sudah membaca, dan jangan lupa like dan retweetnya ya. Sehat selalu dan semoga terhibur dengan bacaan kali ini. Ditunggu portal website dari UKM Pengamatan yang akan rilis bulan depan, yang akan membahas segalanya tanpa tedeng aling-aling. Terima kasih. Baik, itulah cerita panjang dari UKM Pengamatan atau Metafisika dari Twitter ya. Jadi ini adalah akhir dari cerita para security jaga malam, pengalaman security yang berjaga malam di kampus maupun di perumahan. Oke, mungkin itu saja ya untuk malam hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.